Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'ana hadha lima maquma afarqana min wa'idi tafarqa ma'asumah. Ibu jemaah terakhir saya salah-salah. Saya sampaikan ya. Kalau dikan tafsiran itu surat Al-Kahfi. Kita baca, kita awali surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Mana yang sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui. Kita berhitung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna sesungguhnya a'tainaka telah memberikan
memberikan kami kepada engkau Al-Kautsar, karunia yang sangat banyak. Fasalli, maka hendaklah engkau salat li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna, sesungguhnya, sani'aka, orang yang membenci akan engkau, huwa, dia itulah al-abtar, yang akan putus. Kita ulangi. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberi kami kepada engkau Al-Kautsar, nikmat atau karunia yang sangat banyak. Fasalli, maka hendaklah engkau salat li rabbika, karena Rabbmu atau karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna, sesungguhnya, sani'aka, orang yang membenci engkau, huwa, dia itulah al-abtar, yang akan putus. Tajwid di sini ada al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, la kal kausar. Inna a'tainakal kausar. Beda sar dengan ta. Inna a'tainakal kautsar, bukan inna a'tainakal kausar. Kalau balasia itu salah, sar. Jadi ta. Pakai ta. Sebelum kita bahas, bacakan Al-Fatihah untuk Buya Hamka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau, melapangkan kubur beliau, dan meninggikan derajat beliau. Al-Fatihah. Surat Al-Kautsar, surat yang ke-108, dia tergolong kepada surat Makkiyah atau yang diturunkan di Mekah. Terdiri dari 3 ayat 1 sampai ayat 3. Dinamakan dengan surat Al-Kautsar karena di dalam surat ini terdapat satu kalimat, Inna a'tainakal kautsar. Diartikan di dalam tafsir Buya Hamka, surat Al-Kautsar ini yaitu dengan artian sangat banyak. Al-Kautsar itu asal katanya sebenarnya kathir. Kathir itu banyak. Nah, kathirun. Jadi Kautsar itu sungguh amat banyak. Di dalam bahasa Arab itu kathir. Kalau orang Arab bertanya, lebih banyak enggak? Lebih banyak ibu punya. Hal kathirun indah. Hal kathirun indah. Lebih banyak punya. Kathir banyak. Ikan pada lebih ku bersuara. Lebih banyak kebu. Kathir. Ada banyak. Kathir. Kathir artinya banyak. Nah, terus kata khalil. Khalil. Kathir lawannya khalil. Kathir, khalil. Khaf. Kathir banyak, khalil sedikit. Saya bisa berbahasa Arab sedikit-sedikit. Ana atakallam lughatil Arabiyyah qalil faqat. Sedikit-sedikit saja. Itu bahasa Arab Indonesia ada qalil faqat. Sedikit-sedikit. Qalil sedikit, kathir banyak. Jadi surat Al-Kautsar ini artinya karunia yang sangat banyak atau sangat banyak nikmat. Kita lihat kandungannya, Inna a'tainaka, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, telah memberi kepada engkau Muhammad Al-Kautsar,
nikmat yang banyak sekali. Di antara nikmat yang banyak itu tidak dapat dihitunglah banyaknya karunia Allah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak dari Al-Quran diturunkan wahyu, diberi oleh Allah pikiran, diberi oleh Allah nubuah kerasulan dan menjadi pemimpin umat. Juga Nabi Muhammad inilah yang akan menjadi juru selamat daripada manusia pada yang sebenarnya. Berbeda-beda penafsiran ahli tafsir tentang Al-Kautsar ini. Ada yang mengatakan Al-Kautsar ini artinya nikmat yang banyak. Ada yang mengartikan Al-Kautsar ini cahaya yang bersinar dari dalam diri Nabi. Ada pula yang mengartikan Al-Kautsar ini dengan agama Islam. Ada pula yang mengartikan Al-Kautsar ini adalah mukjizat yang diberi oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ada pula yang mengatakan Al-Kautsar ini adalah nama sebuah telaga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang benar? Semuanya benar. Kalau dikatakan Al-Kautsar ini adalah nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad, betul adanya. Kalau dikatakan Al-Kautsar ini adalah Islam, betul juga, karena Islam diberikan kepada Nabi Muhammad. Kalau dikatakan Al-Kautsar ini adalah telaga yang diberikan kepada Nabi Muhammad, dan telaga itu berada di sebuah tempat sebelum masuk ke surga. Betul juga. Semuanya betul pengertiannya. Ada kita meyakini semua pengertian itu. Nah, berkaitan dengan Al-Kautsar, telaga Nabi Muhammad yang dinamakan dengan Al-Kautsar. Ini dapat kita bahas sedikit. Apa sih telaga Al-Kautsar itu? Telaga Al-Kautsar itu telaga yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Setiap nabi, setiap rasul di mahsyar itu nanti diberi oleh Allah telaga semua. Beri semua. Setiap nabi dan rasul diberi sumur di mahsyar itu. Dan umatnya akan minum dari telaga itu, telaga itu. Sedangkan telaga yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu telaga paling besar. Besar telaga. Dikatakan di dalam tafsir, ya, telaga Nabi Muhammad itu airnya lebih putih daripada susu. Pasirnya terbuat dari batu yakut. Tahu ibu batu yakut? Batu yakut itu batu berharga lebih mahal dari permata. Nah, kemudian ya, di sekelilingnya itu ada gale-gale yang jumlahnya sebanyak bintang di langit, sangat banyaknya. Siapa yang minum dari telaga Al-Kautsar ini, dia tidak akan haus selamanya. Dia meminum dari telaga Al-Kautsar itu, dia tak akan haus selamanya. Jadi ada yang mengatakan telaga Al-Kautsar itu sebelum masuk surga. Tapi kalau kita lihat kepada doa yang kita baca, maka telaga Al-Kautsar ini umat Nabi Muhammad akan minum dari telaga Al-Kautsar ini sebelum berhisab. Sebelum berhisab. Jadi proses kita di masa itu nanti akan pernah disampaikan ya. Pertama kan kita mati, ya, kita mati, dihidupkan lagi. Proses kehidupan kita itu dua pula fasenya. Yang pertama disusun oleh Allah kembali jasad kita. Setelah disusun jasad sudah utuh dan lagi, baru roh kita dikembalikan ke jasad kita. Sudah itu baru kita hidup, bangkitlah kita.
kita. Seorang jago lalu mau ini. Bangkitlah saudaranya. Bangkit saudaranya. Kemudian sesudah kita bangkit, itu kita akan digiring. Ya Allah. Nah, yauma nahsyuruhum kata Allah dalam Al-Quran, hari di mana kami mengumpulkan mereka. Kumpul ya Allah. Dikumpulan sadonya saja dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya. Dan ketika itu semua amal kita dinampakkan. Apa yang pernah kita kerjakan dinampakkan. Kalau seandainya dosa kita banyak dinampakkan. Semua orang melihat. Jadi dalam satu riwayat dikatakan bahkan ada orang yang memikul dosanya itu sebesar rumah. Artinya lebih gadang dari badannya. Itu dan sekarang gunung. Itu dan orang yang berdosa. Tipe orang yang beramal baik juga dinampakkan semuanya. Apakah sedekahnya, apakah sholatnya, apakah amal-amal yang lain, puasanya dinampakkan. Orang yang rajin bersedekah, sedekahnya itu kan menjadi payung bagi sedekah kita itu menjadi payung dari kiamat. Kalau dalam hadis Nabi kan ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah dari kiamat. Yang itu 7 golongan. Tapi di luar 7 golongan itu ada lagi yang lain-lain. Seperti orang yang bersedekah. Jadi menjadi payunglah sedekah mereka. Sehingga mereka tidak kepanasan. Di mahsyar itu matahari kan sebelumnya sudah digulung oleh Allah. Di mahsyar matahari diciptakan lagi. Dibuat oleh Allah matahari itu melihat. Dan jaraknya itu dari manusia tergantung amalnya. Tergantung kepada amal. Amal adonan mengicat kalau mengaji dulu kan kecilnya guru ngaji sedang matahari. Itu tergantung amal. Tergantung kepada amal. Kalau tidak ada payung awak di mahsyar itu, ayo dekat mataharinya. Tapi kalau payung awak, tidak terasa walaupun matahari itu dekat. Sedangkan di pipu dia berjalan tidak pasal. Beda tidak berjalan di bawah panih, payung tidak payung. Mana nyaman berjalan di bawah payung tidak payung. Kalau tidak payung, awak di bawah di jalan panih. Tengah panen, ingin capek lah sampai. Tapi kalau bapak Yon mulia melenggak-lenggok saya jalan. Nah, santai lah jalan. Di masa juga seperti itu. Nah, makanya ada doa. Saya lihat juga doa buku umrah haji itu melihat ni Batali lah. Saya lihat dalam putaran tawaf yang kelima kalau tidak salah. Allahumma adillani tahta dhilli arsyika. Ya Allah, berikanlah aku naungan di bawah naungan arasmu. Yauma la dhilla illa dhilluka. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Engkau. Jadi di mahsyar itu aras Allah memiliki bayangan. Ada bayangan aras Allah, kursi Allah itu ada bayangannya. Sianan taguh di bawah bayangan aras itu tanamnya kan? Tanam, tak ada kepanehan ya. Tak kena saya matahari. Tapi sianan kepanehan, itulah. Kan pernah buat ibaratkan ya Bu ya, orang kumpul di lapangan. Orang kumpul di lapangan, yang sebelah sini ternyata dia berada di bawah bayangan pohon. Yang ini langsung kena panas. Mana sana? Orang yang paling buang sana. Nah, di masa nanti juga seperti itu. Jadi salah satu doa kita Bu kalau bersedekah, kalau ibu sedekah salah satu doanya, ya Allah, terimalah sedekahku ini, jadikan menjadi simpanan yang baik.
untukku di akhirat. Ya Allah, terimalah sedekah pokok, jadikan sebagai simpanan yang baik bagiku di akhirat. Jadi kalau akan menjadi simpanan yang baik bagi kita, itu salah satunya menjadi payung. Itu yang beramal baik. Jadi sedekah kita Bu, yang 2.000, yang 5.000, 10.000. Ya Allah, jadikanlah sedekahku ini menjadi simpanan yang baik bagiku di akhirat. Menjadi simpanan yang baik bagiku di akhirat. Kita bersyukur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terimalah sedekah ini, jadikan sebagai simpanan yang baik bagiku nanti di akhirat. Itu kalau ada hajat-hajat yang lain, masalah satunya sedekah. Jadi ada energi sedekah, power sedekah. Ya. Ibu yang orang sampai di lontong jadi payung nanti sebenarnya. Ya. Dan ketika kita dibangkitkan di mahsyar itu, kita akan merasakan lapar dan haus yang belum pernah kita rasakan seperti itu. Akan kelaparan, kehausan. Alun pernah awak merasakan lapar, lun pernah awak merasakan haus seperti itu nih. Tapi ada orang yang tidak lapar, ada orang yang tidak haus. Ketika itu tanang saja. Siapa orang yang tidak lapar dan tidak haus di masa itu? Yang pertama, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Dan memberi minum orang yang kehausan. Itu tak akan lapar, tak akan haus di masa nanti. Siapapun yang dia kasih, pokoknya dia lapar orang itu, dia yawi orang itu dia. Ini kayu rumah, dia itu. Tapi dia laparnya, namun makan dia. Tuh, pertama. Yang kedua, yang tidak akan lapar dan haus di mahsyar itu orang yang rajin berpuasa. Orang yang rajin berpuasa. Tapi puasa nan ditarik. Kadang-kadang aikolah cara wak manjana berpuasa aja anak apa haus hawi punya berpuasa aja kenyo bisu di masa awak tak lapar awak tak haus di masa karena awak adalah lapar dan haus ketika orang kenyang dan dalam keadaan sejuk. Itu menyemangati awak berpuasa supaya elok puasa awak. Atau nanti di padang mahsyar awak tak kelaparan, awak tak kehausan. Pernah ibu nanya kan? Pernah. Tapi kelaparan dan kehausan, seperti itulah kita dibersihkan. Lapar, haus, tak pernah merasakan lapar dan haus seluruh itu di dunia. Tapi di masa nanti akan merasakan itu. Orang-orang yang tak lapar dan haus ya, dua golongan tadi kan. Dan bagi makan minum orang kelaparan dan kehausan, dan orang yang berpuasa. Tapi puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama-sama waktu puasa ya makan orang dia kalau nawa atau mangalah kita parika tak makan deh. Biarlah kini kami lapar, biarlah kini kami haus, nanti insya Allah kami tak kelaparan dan
Kemudian pada masa itu amatlah panasnya. Sudah lapar, sudah lapar. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan buto. Butonya. Jadi tak tentu sama apa ya. Kemudian saya mengeceknya Pak Allah. Ya Allah, memang aku butuh aku padahal aku di dunia dulu mencari. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan tuli. Kenapa aku dibangkitkan tuli? Allah, padahal aku dulu mendengar di dunia ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan bisu. Protes ke Allah, kok bisu padahal di dunia dulu sama nih. Rupanya orang yang dibangkitkan buta di masa itu karena menutup mata dari kebenaran. Nah jalih kau salah nyombit jauh. Ikon dan batuan tak terima. Orang yang tuli nyopakak-pakaan telingonya dari mandangan kebenaran. Orang yang bisu, orang yang tidak mau berbicara benar. Dia tahu kok benar, tapi tidak muahnya mengecek anda. Simpan saja, diam saja. Tak mau menegakkan kebenaran. Ada golongan yang dibangkitkan oleh Allah berjalan jumuko. Jumuko berjalan. Berwajalan dengan wajah. Ketika Nabi menyampaikan seperti ini, bertanya sahabat, "Halo manusia jalan jumuko ya Allah?" Laika mungkin. Tapi kata Nabi, sebagaimana Allah bisa menjadikan kalian berjalan dengan kaki, maka Allah bisa pula menjadikan kalian berjalan dengan wajah. Iko orang nama jalan jumuko, iko orang nan buruk mana perangai. Ada nan berjalan do kaki, tapi tak tentu berjalan kok. Kalam serinya masar. Jadi menurut riwayat masar itu ada nan tarang, ada nan kalam. Tak tentu sih berjalan di tempat kalam seorang. Napanya berjalan di tempat nan tarang. Atau kurang nan menurutkan keburukan. Nan salah sih mencurian, nan benar itu tidak mencurian. Macam-macam. Jadi di masa itu keadaan manusia nanti sangatlah amat beratnya. Baban barek singguluang batu. Paham bu? Ange, pane, pasasa-sasa, bababan dua deh. Sama orang yang cekil. Orang yang cekil. Anak dicekkan itu digantungkan di dia. Dalam Al-Quran dicekkan oleh Allah. Ibu kan dicekkan. Ibu tanam limau puri di laman. Bahwa tiap pagi baik tongja. Kadang-kadang di mongkol lalu orang minta lah limau sih. Dia limau baru kadang baru masak, padahal limau itu kadang masak baru. Minta lah daun bunyi, rupo balik bunyi daripada pasar. Bunyi baru ketumbuhan baru pada lalu lasalaweh tampian baru ketumbuhannya lalu salaweh tampian. Kan masa permintaan kan. Habis itu daun bunyi limau kalau itu jam itu dia jam sarai daun limau ada sadonya
dirutui ini tahu ibu dirutui tahu dirutui itu bahasa kampung aku mana dirutui itu diam sampai api perulian ya kalau kamu dirutuian bahasa saya dirutui pandual lain yang dia orang tahu lima ya api ini ada lima pandual lain yang dia urutnya sebenarnya itu ada lima itu bisa digantung punya ame ibu punya ame 3 kilo pakai sadonya tangan jari ko bercincin sekali limo lubang ko sakulai sekali kawa liye lavare ibu ke masyarakat ibu ke masyarakat dari 3.000 ame itu besok itu bergerak diri itu gantungan salah dan ukurannya 100 kali dari nanti dunia toh 100 kali gadangnya dari ukuran di dunia toh kan balik toh awak besar papan balik toh nih awi kita bapak luah boleh cek nanti bapak luah tuh manusia dibangkitkan nanti pada masa itu bapak luah paluah itu tergantung amal pulau ada paluahnya sampai mata kaki ada sampai lutut ada sampai pinggang ada sampai dado ada dan sampai kulit tenggelam dek paluahnya sendiri cek nanti tergantung amal. Lalu kumpulan rami tambah rami sudah berkumpul di pada masa itu Allah tidak menyapu awak tidak ada seorang juga yang mengecek kalau beliau kecil mulut kita ketika itu dikekang tidak ada yang mengecek ke seorang juga kunci muncul kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Di bagian Allah saja dalam keadaan serupa itu 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya. Tahun di akhirat itu akan lama. Agak dari pandangan Allah wajib kamal lakapai waban balik sama Jawa antri minyak goreng, antri loket, antri kaum bayi itu mana yang cantik. Sampai di situ, kalau ibu jago sembahyang tahajud, ikut nanti kena. Jago sembahyang tahajud, pas sudah sembahyang, ikut nanti kena. Malik yaumiddin wa akadat ambulan fi ya Allah. Orang-orang nan melok ketika itu lah nampak lo tanda-tandanya tuh. Tuh orang nan melok wajahnya kinclong saja, glowing. Orang-orang yang melok wajahnya kinclong. Di antaranya seorang yang wajah glowing itu orang nan berwudu dengan sebaik-baik wudu. Kalau nampak saya kan seri-seri wajah. Kemudian awak mencari pertolongan leh dan kita menolong awak. Hati awak gelisah, hati takut mengawak leh. Iko kah hari nanti janjikan Allah? Iko kah nanti menemukan hari kiamat? Iko kah hari kebangkitan? Iko kah hari di mana kau bertanggung jawabkan kerajaan? Gelisah takut.
Tapi ada orang yang tanam-tanam saja. Ada orang yang cari buangan tadi, tanam saja. Itulah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang tenang. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang tenang. Siapa orang yang punya hati yang tenang tu, nah di dunia hatinya tenang loh. Tenang hatinya di dunia, tenang loh hatinya di akhirat. Kalau itu bisa tanam. Orang kepanehan, dia tanam. Akhirnya kita akan mencari pertolongan. Terdengarlah orang ada yang berseru. Oi, tidakkah kalian akan mencari pertolongan? Adonan menyeru. Tidak akan minta mencari pertolongan kalian kok. Siapa yang menolong awak kini kok? Adonan mau menolong awak kini. Lain, cari Adam. Adam itu nenek moyang kalian. Bayi awak mencari Nabi Adam. Awak satunya kok tak manusia saja loh. Awak satu di dalam itu. Bayi mencari Nabi Adam. Mencari Nabi Adam itu tidak saja 2 jam, sehari 2 hari, 20 tahun lamanya mencari Nabi Adam. Bama 20 tahun suram orang yang dicari di tengah manusia dan ikut saja dari Nabi Adam sampai kiamat. Hari karayo saja ibu balanjo di pasar bawah, pai jo kawan, pai jo di sana, tapi sah di pasar bawah. Alabang panjang mencari. Pasobo deko di teoto, kama senako, panik aku mencari. Padahal di pasar bawah sana. Ambo ajok mantau rumah kai balanjo ke pekan kami. Asalkan kami kan salah tapak tangan ya. Baiklah balanjo dulu. Setengah jam beko boyak pi supaya tidak balik mana menjenjek. Ibu di pasar pekan kami itu lagi-lagi kok hari Minggu kok lamo mencari kadang lah pasal siap di rumah nggak tahu posisinya. Pasal siap ada apa mencari jauh seperti itu. Apalagi di masa 40 tahun, ada yang mengecek 25 tahun kalau mengecek. Lepas tamu je Nabi Adam, orang yang mengatakan aku ni Adam lah. Apa ya awak mengecek awak Nabi Adam? Ya Adam, anta abal bashar, isfa' lana. Wahai Adam, engkau nenek moyang kami, agih kami syafaat. Kecil Nabi Adam, ambo tak bisa. Ambo tak bisa memberikan syafaat karena Allah pernah berang ke ambo dan belum pernah Allah marah kepada makhluk satupun seperti Allah marah kepada. Bangga itu Allah larang aku mendekati sebuah pohon, tapi justru aku makan. Sama. Ba'ala kan buat. Lah payah mencari ibu batamu, tak dapat makin pertolongan. Jadi kasihan kamu dikapaitai. Baik kepada Nuh. Cari Nuh. Pamangkon Nuh. Karena inyo rasul yang pertama yang diutus. Yalah, betul saya. Sehari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun lamanya mencari Nabi.
Katamu je Nabi Nuh, kecek Nabi Nuh, nafsi, nafsi, nafsi. Amo tak bisa menolong kalian. Bama kau tak bisa. Dan bertamu anak ambo durako kamu. Oh harus ambo bertanggungjawabkan. Dan kedua, ambo mendoakan supaya umat ambo dibinasakan oleh Allah. Kau harus bertanggungjawabkan. Sama. Jadi kasih kami kapai cari Ibrahim. Cari Ibrahim. Karena kawan dake Allah. Nabi Ibrahim gelarnya apa? Khalilullah. Khalil itu kawan dake, sahabat, kekasih. Ayo cari. Kamu Nabi Ibrahim. Kamu dah bisa, kamu dah bisa. Allah pernah terang kamu. Kamu pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahan Nabi Ibrahim? Iko ditanya siapa menanjuan tak tuang. Kecek Nabi Ibrahim. Tak berduto Nabi Ibrahim. Tanyuan kena gadang tu kan tidak berduto. Tapi itu menjadi perkara yang besar bagi Nabi Ibrahim. Apalagi kalau berduto. Itu tidak berduto. Mailah. Tapi Nabi Ibrahim. Bayangkan kalau berduto. Ini kan banyak orang berduto. Tapi Nabi Ibrahim tidak berduto. Tidak bisa. Nabi Nuh anak beliau. Surang anak beliau kafirnya engkar. Takui beliau. Bayangkan orang yang punya anak berampe, tapi ya kampe-ampenya, apa mau tanggung jawab dengan Nabi Adam memakan buah khuldi, sagigi tak sampai ke kapari, tak sangkui ke kuangan. Iko kamu bertanggung jawabkan kejadian. Bah orang yang memakan harta orang yang haram, panuah paginya dengan haram. Nabi Ibrahim tak bisa, boleh bisa. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi ke Musa. Nabi Musa 80 tahun lalu mencari Nabi Musa. Dan Nabi Musa tak bisa apa itu ambo pernah membunuh Nabi Musa. Membunuh seorang orang dulu. Seorang Nabi Musa. Bayangkan kalau orang membunuh 10-20. Apalagi membunuh karakter. Membunuh karakter, menfitnah. Karena Quran bicara al-fitnatu asyaddu minal fitnah, lebih kejam, lebih bersangatan dari pembunuhan. Kenapa lebih kejam dari pembunuhan fitnah itu? Fitnah itu membunuh karakter orang. Kalau membunuh orang yang dibunuh mati langsung, dan orang menyaksikan dan mati ciek saja. Dan setelahnya mati lupa orang. Tapi kalau memfitnah, salah orang yang difitnah tui-tui, sabanyak itulah orang menyangkau mulut kenyang. Yo, ambo, makanya Nabi Musa anakmu, Isa. Pailo kan Nabi Isa, sebab kepada Nabi Isa, Nabi Isa. Oh, kecil Nabi Isa, ambo Nabi Isa. Paham kan Nabi Isa? Umat ambo lah menjadikan ambo jo ibu ambo Tuhan. Kau harus lupa tanggung jawabkan. Kasih awak kapai di lekoh. Kasih awak kapai meminta tolong lekoh. Tiba-tiba berdirilah seorang manusia yang bagus rupanya, bercahaya wajahnya, lalu dia berkata, aku yang akan memberi kalian pertolongan. Aku yang akan memberi kalian syafaat. Siapa engkau? Aku adalah Muhammad. Nabi Muhammad ya teman. Makanya itu salah satu faedahnya coba sampaikan banyak-banyak salawat. Walaupun Nabi mengecekkan ampunan kamagia syafaat, tidak sadonya nak kelepek doh.
tidak sadonya loh. Kalau orang tidak dikenal dapat pertolongan lah. Nama orang nolong. Baik lagi ke kantor ke kantor imigrasi dulu kantor imigrasi itu dulu sebelum online. Jangan kenal pada kantor imigrasi itu di bawah. Sekali. Kalau mencanggu aja orang nak kenalan di sana mana jodohan menolongnya. Itu lah waktu sudah. Betul. Nabi seperti itu loh. Saya Rasulullah, ampunkan umat engkau loh. Tak kenal bodoh kecil Nabi. Orang yang dia kenal oleh Nabi itu nampak di mukanya cahaya disebabkan oleh wudu dan dikenal oleh karena banyak membaca. Ikutlah Nabi. Ikutlah tawakal dengan Nabi Muhammad. Dibawa oleh Nabi kata lagu beliau. Kalau Al-Qausar. Al-Qausar. Minumlah orang yang dibawa oleh Nabi tadi dari telaga Al-Qausar. Minum sebenarnya. Minum. Ambil. Tapi ada orang dialau dari telaga itu. Pai. Mengapa minum di situ? Itu kecil Nabi ke malaikat nama Syekh. Itu man ambo tu mah. Itu kecil malaikat, dia bukan umatmu. Kamu tidak tahu apa yang sudah dia perbuat sepeninggalmu. Ada orang Islam tapi tidak dapat minum dari telaga Al-Qausar. Siapa? Kurang meninggalkan sunnah Nabi. Tak mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mencontoh akhlak Nabi. Dia boleh mengikut sunnah tapi tak mencontoh akhlak Nabi. Dia ikut sunnah. Sunnah. Kau tak sunnah, kau bid'ah. Tapi dia tak mencontoh akhlak Nabi itu. Akhlak Nabi mana? Akhlak Nabi itu beliau bersikap elok ke orang sedonya. Ikut kalau tak sepengajian dia ambil duit je. Kau nak sepengajian jawab. Kau nak ikut sunnah mereka. Dia laut. Siapa yang dapat minum dari telaga Al-Qausar itu, itulah yang tak akan haus selamanya. Sudah minum tu panjang perjalanan lain. Berhisap. Tadi sebelum mencari pertolongan tu kan tak atau dia kirim Allah angin. Ibu angin kencang. Angin tu membawa buku catatan. Jambuan buku catatan Pak. Ada yang mampir dari sebelah kanan, ada mampir sebelah kiri, ada yang mampir dari sebelah belakang. Punggung. Kalau mampir sebelah kanan, itulah tanda-tanda tu. Hisab fayuhasabu hisaban yasira. Kan dihisab dengan hisab yang mudah. Kalau dari kiri, dari belakang, tuh siap-siap. Detail pertanyaan. Jadi bayi itu membawa buku catatan. Lama kumpul kau balik sudah minum. Ya malaikatku kata Allah, tegakkanlah timbangan. Aku akan menghisab. Tegakkan timbangan, aku akan menghisab. Ditegakkan timbangan. Dacin dalam bahasa tradisionalnya. Dacin itu timbangan. Timbangan yang akan ditegakkan itu jenisnya dacin. Ada dacin kodo 2 daunnya. Daunnya. Dan ketika kita dihisab itu Nabi Muhammad berdiri menunggui kita. Ditungguan dek Nabi awak cek. Doa Nabi tadi, selamatkan ya Allah, selamatkan. Pahisab tu lamo awak tagak, cek itu. Ketika itu ibu-ibu
setiap persaudaraan, setiap persahabatan yang terjalin di dunia ini akan menjadi permusuhan. Kawan orang di dunia kawan nare nanti di akhirat akan menjadi permusuhan, kecuali persahabatan yang dibina karena Allah. Mamang kau menjadi permusuhan ya, amalawakan di Pariso sadonyo sudah di Pariso, ada yang berhubungan dengan orang, maka orang yang berhubungan itu harus dihadirkan. Yo pernah berbuat siamu dulu, pernah carinya, cari orangnya, cari. Contoh ketek saja lah, orang yang pernah penguncian. Kau pernah memperceritakan siano apa? Iyo ya Allah, di simpang taro jam sekian hari itu. Iyo ya Allah. Siano nama pekecekan. Iyo ya Allah. Cari. Suruh mencari orang. Sampai dapat. Lah dapat orang tu dihadirkan. Ditanya lo ya Allah ke orang tu. Iyo dulu kau. Awak dipekecekannya. Iyo ya Allah. Ini maaf. Ampun dah reda hanya mempekecek nombor ya Allah. Ambil kebaikan awak, pindahan ke orang itu. Ada je lain ya Allah, ada. Yang cilok barang lambo ya Allah. Iyo, pindahan kebaikan awak kok, gen. Api kebaikan kok ada je lain ya Allah. Pokoknya pun tak ada doa ya Allah. Alih, tak ada kebaikannya. Ada seorang tu diambil pindahan ke timbangan awak. Akhirnya berang-berang awak ke kawan-kawan. Menyasar dan kawan kau dulunya. Rupanya membuat sensaro kau mah. Itu nanti sampai oleh ulama. Setiap persaudaraan, persahabatan yang dibina di dunia akan menjadi permusuhan. Ya laitani, ya, lam attakhid fulanan khalila. Onde mande. Cuba kalau dong tak kawan duinyo dulu. Coba anda mau jadikan inyo kawan dulu. Pakawan nampak orang yang elok-elok saja dan suka pengajian kan senang nampak ini. Cakap lah sadonya kan ikut. Aduh kan jauh. Timbang. Orang nalah minum dari telaga Al-Kautsar tadi, tenang dia. Pemeriksaannya mudah. Jadi makanya di dunia itu kan balik perjalanan waktu balik kau nak maki dia balik nak kerja satu pagi pemah mana mungkin bahkan itu negara yang tahu makanya awak tak boleh sesakit hati orang tak boleh ada merang orang kau awak disakiti orang maafkan saja orang dia jangan dilawan. Kalau awak dianggap orang salah, dialah Allah salah namanya. Tapi jangan terlalu pede itu awak kan. Biasalahnya Allah salah kamu nilai. Lajarnya muncul awak berciri. Kecil Allah kamu nolong. Muncul awak berciri. Karena itu parangnya cikaha. Biasalah Allah yang kami nilai. Ya nilai oleh Allah di puluh ada Allah dekat tapelan di Allah setelah kudus angku aja. Ini makanya maaf. Dan jadi waktu tahu ya Allah kalau bana buat tunjukin, kalau salah buat tunjukin, kalau bana buat dia mau kesabaran, kalau salah buat tunjukin kesalahan. Tidak pada lulu ada
Merang orang bawa sibuk doa menjadi-jadi akan salah. Enteng aja lah, nanti di akhirat saja lah. Kalau lah serupa itu, Bu, kalau bisa awak serupa itu, itulah ciri-ciri menjadi penghuni surga. Orang menjadi penghuni surga itu lah digambarkan oleh Allah ciri-cirinya. Atau dan pertama artinya lapang dan kedua menjuangnya di jagonya. La tasma'u fiha lagwan wa la ta'tima. Surah Al-Waqiah. Kamu tidak akan mendengar dalam surga itu lagwan, kata-kata yang tidak bermanfaat, wala ta'tima, dan kata-kata yang menyakitkan. Kalau lah tidak ada kecewa dan menyakitkan, hati wak di pelapang saja, itu insya Allah lah ciri-ciri jadi penghuni surga. Nampak lah di wajah. Nampak di wajah. Orang hati lapang pun nampak di wajahnya. Kalau kecil orang putih atau orang bule kecil, orang menelok artinya kita memiliki wajah smiling face. Smiling face. Wajahnya itu senyum saja, anteng saja. Jadi supaya lapang nggak dobo, tanam pikiran banyak-banyak makan pisang. Banyak makan pisang. Bang pisang itu menenangkan pikiran. Tapi kalau dapat korma, rencana korma itu menenangkan pikiran. Jadi orang kalau rajin makan pisang, suka makan korma, senayan itu dinyarikan. Ada beban sama sekali. Air kiamat besok itu gampang saja. Nah itulah. Jadi Al-Kautsar, inna a'tayna kal-kautsar. Ini pengertian ini lebih dekat lagi. Bahasa telaga Al-Kautsar itu adalah telaga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai karunia yang banyak. Berharaplah kita termasuk kepada orang yang minum dari telaga Al-Kautsar. Makanya doa yang tawaf itu ya, doa tawaf itu Allahumma azillani tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluka wa la baqiya illa wajhuka. Allahumma azillani, ya Allah berikan aku naungan tahta zilli arsyika, di bawah bayangan arasmu. Yauma la zilla, di hari tidak ada naungan, illa zilluka, kecuali naungan dari engkau, wala baqiya, tidak ada yang tinggal, illa wajhuka, kecuali wajah engkau. Nah sudah itu sambung doanya, Allahumma skini, ya Allah beri aku minuman, min haudi, dari telaga Nabi Ika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Admin grup siapa? Admin grup majelis tafsir siapa? Ada nih admin. Tolong masukkan nama ke dalam nanti ya. Masuk, Ambon tidak masuk ke dalam grup ibu-ibu. Jadi tidak bisa move. Kalau masuk mau dalam grup bisa move kan. Silakan Ibu. Ajak Ibu ya, mudah-mudahan selamat di jalan, terhindar dari segala musibah dan dijalankan insyaallah. Amin. Nah, saya masuk grup nanti. Sudah masuk grup kirim doa nanti keluarkan nanti. Ibu masuk grup sadanya. Ada ibu tak punya WA kan? Saya tak punya WA. Nah itu yang mau tanya, ada tak ibu-ibu yang tak pakai HP bagus-bagus tuh? Ada? Lain sadanya kan? Nah, itu gampang loh. Jadi kau kasih nomor mahasiswa, jadi adminnya kasih nomor, nanti anak kirim ke antum bisa di grup yang doanya. Nah, sana. Maka doa itu penting. Insyaallah nanti bulan Ramadan kita akan usahakan nanti satu hari ada satu doa atau sekali 3 hari ada doa. Kalau 3 hari itu kan lupa. Nah, sekali 3 hari selama Ramadan ada doa. Nah, insyaallah kita masukkan. Ayo ya, insyaallah. Itu kan tadi Ustaz, jangan di pada masyarakat
kira-kira prediksinya. Artinya kok kelompok VIP, kok kelompok ekonomi, kok kelompok sultan, kan gitu. Dia akan terkelompok dengan sendirinya. Makanya adalah doanya, ya Allah, bangkitkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Jadi waktu dibangkitkan dengan siapa itu? Siapa nado di sekalian awak, siapa awak sukoi, siapa awak turian kerajonya. Jadi kalau nado awak sukoi, siang malam itu jadi pikiran awak bintang film India. Ke bintang film India itu lah awak jago. Sarukan. Bintang mencung India. Kok sipi matanya? Kok Korea? Lah terkelompok dengan sendiri. Woi, kok kelompok pengajian masjid Taro kemana? Nah, aku kelompok pengajian Azhar kok. Kita sambung. Boleh ya Allah, bangkitkan aku bersama orang-orang yang soleh. Dan ketika roh kita keluar pun kita juga dikumpulkan dengan orang itu. Makanya untuk orang meninggal, ya Allah kumpulkanlah dia bersama roh. Kumpulkanlah rohnya bersama roh orang-orang yang saleh. Untuk orang gaib adalah seperti itu. Ya Allah kumpulkanlah roh ibu bapakku bersama roh orang-orang yang saleh. Dapat ya? Coba ikut pertanyaan. Kokoran barek lo, pertanyaan ko barek menjawabnya dong. Wah bahasa isi apa musuhan orang rupanya mati gitu. Nyo tak sempat minta maaf, awak lo sempat lo memaafkan. Kejadian serupa koko lah nan menjadi catatan dewa supaya jangan sampai awak membuat salah orang. Tapi kalau nan lah berlalu, maka mintalah kepada Allah. Anu kau minta kepada Allah. Ya Allah, sholawat salah ya, gampang salah. Bahasa Minang atau bahasa Indonesia? Atau bahasa Inggris? Mengadu jawab ke Allah. Ya Allah, ambo dulu bermasalah kesimpulan. Ini inyolah manika. Ko ado dosonyo ampunilah inyo ya Allah. Ko ado dosonyo ampunilah inyo. Ko ado kesalahan ambo kainyo, jadilah engkau menjadi penjamin untuk ambo. Jadilah engkau menjadi penjamin untuk ambo. Itu adalah dalam doa. Tahu kita pernah umrah atau haji? Belum. Nanti kita share juga doanya. Ada. Ya Allah, kalau seandainya ada urusan ambo dengan engkau dan lalu selesai, maka aku serahkan kepada engkau. Kau ada urusan ambo jo makhluk engkau dan lalu selesai, ambo minta engkau dan menjamin. Untuk orang-orang alam menikah, dia minta ampun kepada Allah tuh. Ampuni ambo, jadilah engkau menjadi penjamin untuk ambo. Ditanya orang kayaknya, bahwa urusan saya dong, ya kami lah maaf-maafan. Itu balik, kalau pek asal aku bertemu aja. Kalau bertemu apa? Ngipik-ngipik itu jadi teman. Kalau awak minta maaf, itu urusannya ya Allah. Urusan awak dengan ini Allah selesai. Urusan awak dengan Allah pun insya Allah sudah selesai. Tapi tunjukkanlah kita minta maaf itu betul-betul menyesal. Maafkanlah dirinya dengan permintaan ampun kepada Allah.
Yolah salah ambo ya Allah kayaknya Allah pun yang datang awak kayaknya maafkan ambo ya Allah. Tapi ketika ditanya orang gitu, oh misalnya ambo minta maaf, maafannya nanti usahaku ya Allah selesai. Itu songong namanya, songong bahasa kininya dah. Tapi ya sermatu lah. Tapi ya mudah-mudahan dia maafkan aku, Allah pun mengampuni aku. Kan ada orang seperti itu tak kok. Dia minta maaf kayaknya. Tak maaf aja, nak maaf tapi lah urusan aku ya Allah dah selesai. Ala PD saya awak menjadi orang yang benar. Ya kan? Padahal hati awak kau kan tak kualam. Hatiku bukan kualam. Apa? Kalau dia terluka itu susah untuk menghilangkannya. Manusiawi. Awak kalau hati kau tersakiti, hati awak kau sama oleh keramik lah. Kau keramik kau jatuhnya pecah balah kuonya bisa disatuan balik pakai lem Korea nggak usah lem setan lem Korea eloknya balik elok tapi pakainya nampak itu manusiawi itu. Jadi pakai kau biasanya kok tapi usahakan lama-lama mereka pakai kau dipoles. Kan pernah kita sampaikan dua yang harus diingat, dua yang harus dilupakan. Apa namanya? Pernah dengar? Dua yang harus dikana. Dan ketika kebaikan orang kawa, kesalahan awak ke orang. Karena tadi kebaikan orang kawa, kesalahan awak ke orang. Lupakan kesalahan kita ke orang, kebaikan orang kepada kita. Karena terus dan tak lihat kau nyonggo di karena aku dan lupa karena kebaikan awak kenyong karena kesalahan nyok awak dilupuan kesalahan awak kenyong dilupuan kebaikan nyok awak. Tak lihatnya. Jadi kalau masuk ke itu insya Allah pakai nanakali keramik tadi lama-lamanya akan menjadi pemaaf. Khususnya ibu-ibu pas sesama pengajian bahkan mau bacaan. Pas sesama pengajian itu insya Allah nanti di akhirat akan bertemu. Jangan sampai menjadi musuh antara awak dengan yang lain. Jadi jadilah penolong antara awak yang satu dengan yang lainnya. Supaya bisa sampai itu sambungkan hati awak. Tak ada dendam, tak ada derang, tak ada mengujian, tak ada mau. Karena itu pergi mengaji yang man-man ini nama ancan, istilah pergi mengaji ya. Kita kenal lu dan puluh Tuhan. Oh, kalau kaca-kaca itu mengaji, kalau punya sini selama itu nya Tuhan. Pangai tak berubah kan. Itu menjadi hujah nanti dari zaman di masa. Dua yang harus lupakan kebaikan kita kepada orang, kesalahan orang kepada kita. Dan dikarenakan awak pernah menolong orang. Kau dapat cicak tak tahu selawat awak pernah menolong orang. Ada orang yang salah, awak maafkan, kadang menjadikan ketek hilangkan. Bersedekah juga seperti itu. Karena kan kita sesawi dengan tidak ada awak malah mati yang kelemparan. Kita seperti itu. Ya bu, itu al-Kausar. Jadi inilah yang harus kita renungkan setiap kali kita bangun malam hari ketika kita bertahajud. Maka tahajud kita akan berkualitas. Di siang hari kita bangkit dengan dada yang lapang. Kita melihat orang betapa banyak kesalahan kita kepada orang. Itu nanti karena apa mau mempertanggungjawabkannya nanti di karena fasalli ini kedua fasalli maka salatlah
Lirabbika untuk Tuhanmu atau kepada Tuhanmu, wanhar dan hendaklah engkau berkorban. Karena banyak nikmat Allah kepada engkau Muhammad, maka salat aku perintahnya kau aja. Karena nikmat Allah sudah banyak diberikan kepada kita, maka beribadahlah. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanhar, berkorbanlah, sembelihlah hewan korban. Jadi perintah berkorban ini untuk Nabi Muhammad SAW ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk Nabi. Untuk Nabi Muhammad hukumnya wajib. Untuk kita hukumnya sunat bagi siapa yang mempunyai kemampuan. Jadi tanda kita bersyukur, bersalat, berkorban, beribadah kita karena nikmat pemberian Allah banyak kepada kita. Semakin banyak nikmat Allah kepada kita, semakin khusyuk salat kita, semakin baik kepada kita. Tapi banyak manusia dan tabiat. Ketika banyak nikmat, nyelupuk. Tapi ketika susah, ketika banyak masalah, salatnya kurang kemati kok. Allah. Iya kena na'budu. Ya Allah. Kau sujud itu lama bentuk nak kawan kita. Ada orang mencari apa mengkosong itu mana sembahyang. Bentuk rangka mati nampak. Kan dia itu lah. Tapi ketika dapat arisan, tiba manggalih dapat labo gadang, dapat rurian runtuh, wah, selesai. Tinggallah syarat dan rukun. Ya, salat dan makanya minta kepada Allah, ya Allah, tolong aku supaya aku pandai bersyukur terhadap nikmat ini. Sekecil apapun tunjuk dia, supaya aku pandai bersyukur. Karena waktu pandai bersyukur kok kebarang nampaknya ya terima warisan alhamdulillah. Lulus anak sekolah alhamdulillah. Tidak dapat anak kerja alhamdulillah. Dapat menantu alhamdulillah. Badan sehat, kesempatan beribadah banyak, ada iman lupa bersyukur. Terakhir ayatnya, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau itulah orang yang terputus. Jadi ini kepada Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy, karena Nabi tidak mempunyai seorang anak laki-laki, kecil orang ko, lah putih ko keturunan Muhammad ko. Dia tidak punya anak laki-laki dan kemenarian perjuangannya. Tapi Allah mengecekkan orang yang benci ke engkau Muhammad itulah yang tak putihnya. Sehingga dalam tafsir kecil sampai kini keturunan Nabi Muhammad dari Sayyidah Fatimah masih ada. Keturunan Nabi, anak cucu Nabi, cicit Nabi, sampai kini masih ada, tidak terputus ya. Itulah kalangan habaib itu. Habib itu keturunan Nabi dari Sayyidah Fatimah. Ini kalau pernah ibu mendengar nama Habib Rizik itu keturunan Nabi. Tak habis-habis sampai hari kiamat nanti. Kalau di Arab tidak Habib orangnya beda, Syarif. Kalau di Maroko Sayyid. Di Indonesia Habib itu keturunan Nabi. Sementara orang-orang yang membenci Nabi sampai kini lah hilang saja. Abu Jahal, Abu Lahab, tidak ada keturunannya kini lah, pengikutnya nanti. Jadi inna sya'naka wal abtar, salah mereka mengatakan bahwa keturunan Nabi terputus, tapi orang yang mengatakan terputus itulah yang terputus. Sebagai buktinya sampai sekarang keturunan Nabi itu masih ada. Nah,
Bolah yang kita masuk sudah Al-Kautsar. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk kepada orang yang diberi naungan oleh Allah nanti di hari kiamat, termasuk kepada orang yang mendapat minuman dari telaga Al-Kautsar dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kita pertanyaan. Oleh pertanyaan. Kalau putih kain dapat dilihat, putih hati bakal ada. Kita tetap menegurnya, walaupun dia mungkin akan melengos. Usahakan itu tanda kita betul-betul berharap supaya hubungan bisa menjadi baik. Baik teman, gampang gitu. Hanya melengos lawak dengan poyo. Ati bolo tu kan kipe kan. Ala seroman tu dia masapo aja le tu. Ala seroman tu dia masapo aja le tu. Ada. Ya, usahakan doakan juga. Ya Allah, tolong Pak supaya hubunganku dengan dia menjadi baik. Allah akan menolong. Bersedekah kepada pengamen dapat pahala. Lihat dulu pengamennya seperti apa. Kalau pengamennya profesional, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau pengamennya genjreng, lagu, permisi bu, ada tadi. Di anunya iftarnya nggak 2 kali, genjreng, maaf bu. Tak diselesainya lagu epic itu terus sejak di awal sampai akhir. Genjreng contoh artinya. Jadi lihat dulu pengamennya. Tapi kebanyakan pengamen itu anak-anak yang putus sekolah, kemudian mereka ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Tapi yang ditipkannya mabok, dia polanya pakai tato-tato, ngeceknya semuanya isi kebun binatang, sebagainya semuanya. Carilah orang yang lebih pantas. Ada seorang kawan bercerita kampung, baru hari yang lewat. Anaknya sedang menjemur kain. Di muka rumahnya ada orang mengontrak. Rumah yang dikontrak, rencak bentuknya. Jadi ketika anaknya sedang menjemur kain itu, tadangnya lah ini orang yang mengontrak di muka rumah itu didatangi oleh tukang listrik. Datang tukang listrik. Dicarikan di rumah di anaknya. Oh, ibu di depan tuh datang tukang listrik ke rumahnya. Kejadiannya bu, kini lah tanggal 25 pokoknya. Ibu janji petang tanggal 22. Kalau nak bawa bayar, kau pergi Lampung. Itu kecil ibunya. Kalau nado biti ada. Jadi anak yang menengah kau cari tahu kan orang tuanya itu tetangga depan tuan. Lah lamolo nya cari tahu. Itu kecil orang tu. Kok baru kini berkecian baru banyak sejak petang berkecian. Lupa sana. Akhirnya bu, tetangga tadi itu nyontan ke rumah orang yang mengontrak tadi. Nyogit itu. Sametlah kadang hati orang itu namanya. Padahal kalau mencari lahirnya, rumah yang dikontraknya rencak. Tak mungkin ini dapat pitih. Tapi ternyata inyo hidup dalam kekurangan. Orang nan koko nan kedicari itu. Orang nan paralu tapi inyo nak meminta. Minyak 50.000 ini 25.000 sekilo. Seliter. Banyak orang nanda. Mereka mungkin membuat bakwan diakui.
Papuan dia ini kena mungkin. Kau cari bu di tinggi yang tenewa, cari orang-orang nan mungkin dia di salah awak rumah awak nyeparlu. Sebelum nak buat majah kepada nak lain. Payang joki-joki di sempang lampu merah tu kan nantilah ibu tak sedekah. Memanfaat pada dosa ibu malahan kalau sedekah kayaknya. Bimbang-bimbang dalam lampu merah tak. Masyarakat itu punya pada dosa nak kerpe, nak palu kerpe. Karena tak sampai mengasihi. Karena ini menjadikan itu sebagai profesi. Orang yang menjadikan meminta-minta sebagai profesi, sama je orang yang memasukkan api neraka ke dalam paling. Meminta-minta kuliah dalam keadaan tiga. Dan pertama orang nan jatuh bangkrut. Dan kedua orang nan membayar utang orang. Miskin ini oleh membayar utang orang boleh meminta. Ada ibu-ibu yang sampai miskin membayar utang orang? Tidak ada orang. Yang ketiga meminta kepada pemerintah, miskin minta kepada mereka. Dia jangan salah-salah apa? Kalau salah sasaran juga di akhirat dalam hisab itu. Ya Allah, hamba cok mati dulu di lampu merah di sini itu amannya. Ya Allah, nak ada. Tak kas. Kalau anak-anak sekolah salamnya, kan ada hari Kamis yang bagaimana? Dari Periaman. Kalau apa nak mau buat dia? Oh pernah bertanya kayaknya. Kalian kok minta-minta, kalian kok tak ada piti kalian kok. Baik pak, mengapa minta-minta? Kami disuruh guru kami. Disuruh di guru kami untuk merasukkan ba'a baliknya berdakwah. Itu tak berdakwah dong, minta-minta. Jadi kalau mau pribadi tidak ada buatnya. Kalau yang ibu komisatif itu, kan kalau pengajian kan komisatif kalau ini menjadi kayak Ustaz. Yaitu dicari-cari itu bu. Tapi nanti tadi bu, kalau ibu magiah tak apa aja tau. Kalau ibu magiah tak apa aja tau. Kalau dia tak apa aja, insya Allah tak ada dosa. Paling tidak itu untuk kembali aja minumnya balik ke Periaman. Tapi dan minta-minta di muka masjid raya itu bu, lah profesinya banyak lebih tipu tuh, banyak lebih tipu tuh. Dan orang kau boleh meminta-mintanya sekadar untuk makannya. Para makannya sehari 50.000, nggak dapat 50.000 nggak boleh minta. Pulang lah. Tapi kau sejak dari jam 8 sampai jam 6 petang hari, dulu jam dinasnya, boleh. Baiknya nggak usah. Banyak orang yang lebih memerlukan. Ya bu. Boleh. Membayar fidyah boleh. Nah, perkirakan berapa makannya sehari? Fidyah itu kan sehari makan. Sehari makan ya. Lah mau balik ribu, temu. Kalau haid dan menyusui, biasanya orang menyusui itu tak tahu haid dah. Biasanya orang haid tak tahu orang menyusui tak tahu haid dah. Tak tahu loh. Aduh, boleh ibu manusia. Kalau nyo kuat berpuasa, memang manfaatnya. Tapi kalau tidak kuat berpuasa baru membayar. Wanita menyusui itu bisa berpuasa. Bisa berpuasa. Bisa nih berpuasa. Jadi kalau nyo haid menyusui, tidak tahu dia berpuasa, bolehnya membayar fidyah. Tapi kalau talok dia berpuasa maka memang pada lebih utama.
membayar fidyah ke panti asuhan. Fidyah pun dibayar kama fakir miskin. Panti asuhan anak yatim. Ini anak yatim. Ada pendapat yang mengatakan kalau nak bayar fidyah tak puasa oleh. Ya. Tapi selanjutnya mengqadha. Sebab ini banyak orang ringan-ringanan. Orang ringan-ringan jadi kalau nak bayar fidyah tak mengqadha oleh. Tapi ada mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan bayar fidyah mengqadha yuzwo. Itu kali tahu. Tahun di mukul lah ambil lo beli ya. Itu makanya fidyah sekali 2 tahun beranak atau sekali setahun. Ini menyusui tahun besok hamil. Tahun muka nyusui lo baru kalape lo hamil lo beli ya. Kok organik lo subur tahu ya. Boleh bu. Insyaallah menjelang puasa nanti masih ada pertemuan lagi. Entah kopi bagi maulid itu nak. Puasa pertama tanggal berapa? Tahu? Kalau nyolah manfaat tak ada fidyah lain. Kalau manfaat dia tak ada fidyah lain. Sabtu depan tanggal 2 ya. Kalau orang Muhammadiyah tanggal 2 kosong. Kalau orang anak Muhammadiyah nunggu pengumuman pemerintah. Ya. Mana bagus? Kalau mau mengikuti pengumuman pemerintah. Anak bertanya ya. Terus dengan doa. Hadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para istri, anak keturunan beliau. Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk ibu bapak kita masing-masing. Semoga Allah melindungi mereka dari segala syukur. Bagi ibu bapak yang sudah diwafatkan, melapangkan kubur mereka, menerangkan kubur mereka, menjadikan kubur mereka menjadi taman surga, dan diampuni segala dosa-dosanya. Al-Fatihah. Baca salawat dan salam 10 kali, niatkan dan berdoa kepada Allah supaya disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kami segala kebaikan sebagaimana telah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala keburukan sebagaimana telah berlindung kepada Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, Engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami mengakui nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami juga mengakui banyak dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah dosa kami ya Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali hanya Engkau. Ampuni dosa-dosa kami yang Engkau lebih tahu dari diri kami sendiri ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Lapangkan dan terangkan kubur ibu bapa kami yang telah Engkau wafatkan.
Jadikan kubur mereka menjadi taman surga dan lindungi mereka dari segala siksaan kubur. Beri kesehatan kepada ibu bapa kami yang masih hidup. Beri mereka kekuatan agar bisa beribadah kepadamu dengan sempurna. Jika takdirmu berlaku kepada mereka, wafatkanlah ibu bapa kami dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Ya Allah, haramkan wajah dan tubuh ibu bapa kami dari api neraka. Masukkan mereka ke dalam surga dengan tanpa berhisab. Ampuni dosa pasangan-pasangan kami dan dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Ampuni dosa orang-orang yang pernah kami sakiti hati mereka. Ampuni dosa para ulama dan guru-guru dan ilmu yang telah sampai kepada kami. Ampunilah dosa sekalian kaum muslimin dan muslimat yang hidup Ya Rabbana, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami taubat nasuha sebelum Engkau mewafatkan kami. Wafatkanlah kami dalam keadaan beriman dan husnul khatimah, ya Allah. Wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan bersih lahir dan batin. Lindungi kami dan keluarga kami, ya Allah, dan segala fitnah yang akan menimpa diri kami dan keluarga kami setelah kematian kami. Kami mohon kepadamu, ya Allah, berikan kami naungan di bawah naungan arasmu di hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Engkau, dan tidak ada yang tinggal kecuali hanya wajahmu. Ya Allah, berikan kami minuman dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, mudahkan bagi kami dalam berhisab, ampuni kami ketika berhisab, dan maafkan kami ketika berhisab. Rabbana, berikan kami keselamatan di atas surat, selamatkan pasangan kami dan anak-anak kami, selamatkan ibu bapa kami di atas surat, lalu kumpulkan kami di dalam surga Jannatul Na'im. Ya Rabbana, berikanlah kami kesehatan lahir dan batin agar kami mampu beribadah kepadamu dengan sempurna. Kami berlindung kepada Engkau, ya Rabb, dari segala wabah dan segala penyakit. Kami berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari pelupa dan penyakit pikun. Wahai Allah yang Maha Pemberi, karuniakan kepada kami hati yang khusyuk, karuniakan kepada kami hati yang khusyuk dan ikhlas, serta dipenuhi dengan keimanan dan keyakinan. Berikan kami jiwa yang takwa. Jadikanlah kami dan anak cucu kami menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Ya Rabbana, sebagaimana Engkau telah sampaikan kami ke bulan Sya'ban, kami mohon kepadamu, ya Rabb, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jika Engkau izinkan kami berjumpa dengan Ramadan tahun ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan pertolonganmu kepada kami, agar kami bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan tahun ini, ya Allah. Ya Rabbana, kami mohon kepadamu, mudahkanlah semua urusan dunia dan semua urusan akhirat kami. Beri jalan keluar bagi siapapun yang sedang punya masalah. Berikan kesembuhan bagi siapapun yang dalam keadaan sakit. Kabulkan doa siapapun yang berdoa selama mereka tidak mempersekutukan Engkau. Penuhi hajat siapapun yang sedang berhajat selama mereka tidak mempersekutukan Engkau, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, agar bertambah keimanan mereka dan agar mereka tidak berputus asa dari rahmat-Mu lalu menggantungkan diri kepada makhluk-Mu. Ya Rabbana, kami mohon kepadamu, ya Allah, berikan kelapangan rezeki bagi siapapun yang kesempitan, berikan kemudahan bagi siapapun yang kesulitan, berikan kegembiraan bagi siapapun yang sedang bersedih, berikan ketenangan bagi siapapun yang sedang gelisah, karena Engkau yang membolak-balikkan hati kami. Ya Rabbana, berikan pertolongan-Mu kepada umat Islam yang terzalimi, berikan perlindungan dan pertolongan-Mu kepada para ulama dan habaib kami, karena Engkau lah sebaik-baik pelindung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatian dan kehadiran ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih. Yang benar datang dari Allah, insyaallah. Yang salah kekeliruan sesekali kepada Allah minta ampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.